Iya, titik kritisnya kan dimulai pada saat putusan MK itu. Kalau aku ya, merasanya begitu. Meskipun sebelum putusan MK itu juga sudah kita dengar kemudian geliat-geliat Pak Lurah tidak berpihak pada PDI gitu ya. Tapi kan kemudian mulai titik kritis yang paling kerasa itu ya pada saat putusan MK ya. Dan pada saat putusan MK itu ditetapkan, aku sudah akan memprediksikan bahwa pasti Prabowo akan menjadi common enemy gitu loh. Kecuali timnya canggih, bisa mengelola emosi ini balik menjadi keuntungan bagi Prabowo dan Gibran. Ya, saya adalah orang yang tidak begitu yakin bahwa Pak Presiden itu pengaruh politiknya besar. Oh gitu. Karena approval rating itu tidak bisa kita selaraskan dengan elektoral. Ya, belum tentu approval ratingnya tinggi, tapi kemudian itu selaras dengan elektabilitas Jokowi yang saat ini juga tinggi, gak mungkin. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja. Balik lagi di diskusi politik ringan. Nah, ini podcast. Jadi teman-teman, hari ini jadi tag yang keberapa nih? Kesekian puluh sih. Banyak kali tamu gue. Udah banyak kali tamumu ya. Cuma tinggal presidennya belum duduk di sini. Presiden BEM tadi. Jadi teman-teman, hari ini kita balik diskusi politik ringan lagi. Jadi karena situasi politik Indonesia ini kan agak kurang apa ya? Kurang mengenakkan atau kurang apa? Ya kurang membuat ada kepastian. Nah, siap. PHP terus kan? Politik kan memang penuh ketidakpastian. Udah masuk. Coach pertama. Jadi kita sudah kedatangan ini. Aku sebenarnya dari tadi berdebat sama dia. Apa judulmu pas datang ke sini ya? Bilang gitu. Tapi karena kawan, jadi kita sambut pengamat politik, ya kan? Akademisi politik. Ya, siap. Peneliti. Kau bilang tadi ketua PBNU. Oh, calon ketua PBNU pada masa yang akan datang. Ketua PBNU garis merah. Merah putih. Bercanda. Oke, jadi ini ada teman kita, Yayan. Jadi Yan, silahkan disapa dulu. Kader virtual namanya. Apa? Kader virtual. Sapa dulu kader virtual. Salam kenal kader virtual. Kader virtual milik Nah Ini Baru Podcast. Jadi salam demokrasi. Yang insya Allah demokrasi. Amin. Jangan amin. Wah. Jadi kami sudah kami sebenarnya teman lama, udah lama nggak bertemu. Kapan kita terakhir ketemu ya? Terakhir setahun yang lalu. Iya ya. Karena kau sibuk sekarang kan, jadi susah. Sibuk podcast Nah Ini. Sibuk Sibuk nyari narasumber. Kalau jadi Yayan ini sebenarnya dulu teman saya di kampus lah dulu ya. Kampus lah. Teman kita bertumbuh kembang. Ya. Cik. Mulai teman sepergerakan. Sih. Sama-sama minum susu Denko dulu. Kan tumbuh kembang dengan Denko, bro. Betul. Sustagen. Apa ini salah satu inimu? Enggak. Belum masuk. Oh, kalau begitu aku bantu untuk promosikan ya. Jadi Yayan ini temanku pas S1 di Ilmu Politik Brawijaya. Kita angkatan 13 ya. Ya, 13. Kita dari semester 1 sudah deket lah, udah kerap sampai sekarang ya, berteman dengan baik, bersahabat gitu. Jadi teman diskusi, teman berdebat, teman berantem, tapi bukan berantem yang fisik ya, tapi berantem politik gitu ya. Berantem politik ya. Berarti kita sudah berantem sejak kecil. Dari lahir. Ya. Jadi ya sekarang ya sibuk apa sekarang? Sibuk ya, ngurusin apa? Riset. Ya, kita kan masih konsisten untuk mengembangkan berdiri di jalur akademis. Ya kan? Karena kayaknya itu yang paling aman. Jangan sampai di podcast ini kita bahas yang gak aman. Okay. Kan? Bahaya Le. Tapi apapun yang tidak aman akan aman ketika kita pemenangnya. Ya. Asik. Saya kira akan aman ketika Amin pemenangnya. Bukan. Takut dia. Jadi teman-teman, hari ini pengen ya diskusi-diskusi santai, pengen nanya-nanya berpendapat apa teman kita Yayan. Ya mengenai situasi dinamika ya. Kemarin kan ada ikut podcast kan? Ya. Terakhir.
Ya podcast biasa-biasa lah. Ya. Kita kan Bahasa apa tuh? sudah lama nggak berhadapan dengan diskusi yang seperti ini ya kan. Jadi ya sudahlah, ayolah kita diskusi ya kan. Diskusi juga ternyata diskusi yang pinggir jurang juga. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya Masalah. kan? Ya, karena itulah yang sebenarnya esensi demokrasi itu. Betul. Kalau nggak ada yang menyuarakan juga siapa lagi? Kan? Iya benar. Jadi Itu kita inilah siapa lagi yang muda-muda berbahaya dan liar. Tapi ini independen kan ya? Independen dan Oke. terpercaya. Iya. Kayak TV One loh. Independen dan terpercaya. Jadi aku cuma pertama sebenarnya menarik ya kondisi hari ini. Bagaimana kemudian perdebatan. Sekarang kan seolah-olah 2 lawan 1 ini pilpres kita ini. Gitu ya. Ya seolah-olah. 2 lawan 1. Iya. Seolah-olah atau itu rekayasa yang gue buat. Bukan, itu kan seolah-olah. Karena dari kemarin dialog-dialog politik, dialog-dialog publik di TV maupun di YouTube atau di media platform apapun selalu disandingkan antara pendukung Amin dan pendukung Ganjar melawan pendukung Prabowo. Iya. Tapi dalam konteks bicara soal dinasti, putusan MK. Iya. Terus kayak posisi Jokowi begitu ya. Jadi ini seolah-olah diciptakan bahwa yang 2 ini melawan 1. Gitu ya. Gitu ya. Kalau Yayan gimana menurut Yayan? Mampus kau. Mati kita. Menurut Yayan gimana? Ya gimana ya? Aku melihat kepentingan yang sama ketemu lah. Oke. Ya. Karena mau tidak mau memang emosi publik sekarang ini itu harus dikelola secara baik ya. Kalau tidak, ini tidak akan menghasilkan efek elektoral apapun. Ya. Kita melihat kemudian bagaimana hari ini PDI sudah mengambil posisi yang dulunya defense ya, yang kemudian menganggap bahwa ketika dia agak keras misalkan dengan perilaku lurah atau kemudian lingkarannya itu akan berdampak negatif terhadap partai dan capres yang diusung. Tapi hari ini kan sudah mulai keluar dari kandang. Banteng mulai keluar dari kandang. Ya. Buas ini ya. Ya, begitu pula kemudian di barisan Amin, ya PKB dan lain sebagainya. Karena memang kan pada akhirnya ketemu 2 kepentingan yang sama nih. Dan di banyak diskusi juga aku sudah sampaikan bahwa keputusan untuk memilih Gibran sebagai cawapres itu konsekuensinya juga adalah Prabowo akan menjadi common enemy juga gitu ya. Karena kecuali kalau dihasilkan dari proses yang demokratis, tapi kan prosesnya jauh dari kata demokratis lah. Meskipun banyak orang yang bilang bahwa ya ini hak Gibran sebagai warga negara maju sebagai cawapres, aku tidak masalah. Itu hak warga muda yang punya kesempatan yang sama untuk maju, tapi kemudian dihasilkan dari proses yang demokratis dong. Kalau proses dari paman MK kan juga itu yang jadi kemarin paman datang aja. Pamanku dari MK. Memang. Ya itu maksudnya partisipasi anak muda itu juga harus ditopang dengan proses demokratis yang baik lah, yang berkualitas, bukan dipaksakan. Ya. Kalau kita lihat motif-motifnya meskipun keputusan MK ini juga dianggap sudah final, tapi paling tidak kita bisa kritisi kemudian prosesnya, ya. Bagaimana kemudian sebenarnya gugatan 40 tahun itu kan tidak hanya sekarang. Iya, sudah pernah ya. Dari 2014 setauku juga ada gugatan-gugatan yang seperti itu, menurunkan batas umur capres cawapres ini ya. Tapi kemudian kenapa di pemilu sekarang yang baru rame-ramenya? Kalau kita bicara hampir 60% lebih pemilih kita adalah pemilih muda. Iya, milenial dan Gen Z itu dominannya itu nggak cuma di pemilu sekarang. 2019 milenial dominan juga. Iya. 14 juga dominan. Jadi sebetulnya iklim politiknya sama. Tapi motif politiknya berbeda. Kalau kita bicara soal partisipasi anak muda, seharusnya gini loh, regulasi itu, sebuah konstitusi itu tidak boleh mengatur hal yang segmented. Oh iya, benar. Ya kan? Iya. Kalau dia mengatur hal yang segmented, maka akan banyak gugatan tuh. Iya. Ya, seharusnya kesempatan anak muda misalkan untuk menurunkan batas umur 40 tahun itu tidak hanya pada ruang capres cawapres saja. Ya.
Tapi di seluruh ruang politik juga harus diturunkan. Iyalah. Lah kau kalau mau maju jadi komisioner KPU, ombudsman, lembaga-lembaga auxiliary state lah ya. Itu masih 40 tahun, Le. Iya, nggak bisa. Jadi di mana keberpihakan negara ini dengan anak muda? Apa hanya di capres cawapres saja? sepaket. Gitulah. Oke. Jadi sesederhana itu. Jadi sebenarnya kalau Gibran dilahirkan dari proses yang demokratis, aku yakin tidak akan menghasilkan efek yang negatif. Ya, meskipun terlepas lah ya dia anak presiden dan lain sebagainya. Apa presiden Pak Lurah ini mau meniru politik Filipina, Oh, iya. Marcos misalkan, atau kemudian meniru dulu 1800 berapa ya? Waktu revolusi Prancis bagaimana Bonaparte mendeklarasikan dirinya sebagai maharaja. Ya, yang ternyata dia pasca dia mendeklarasikan dirinya sebagai maharaja, ya, dia banyak ditinggalkan oleh orang-orang lingkarannya. Disitulah dimulai kejatuhannya. Gitu lah. Tapi menurutmu maksudnya gini, pada awalnya kan desainnya adalah dua anak mainnya Pak Jokowi melawan Anies Baswedan. Awalnya. Jadi di mana menurut kau kira-kira titik kondisi desain hari ini jadi berbalik? Malah semuanya ngelawan yang mendesain. Iya, titik kritisnya kan dimulai pada saat putusan MK itu. Kalau aku ya, merasanya begitu. Meskipun sebelum putusan MK itu juga sudah kita dengar kemudian geliat-geliat Pak Lurah tidak berpihak pada PDI, gitu ya. Tapi kan kemudian mulai titik kritis yang paling kerasa itu ya pada saat putusan MK, ya. Dan pada saat putusan MK itu ditetapkan, aku sudah akan memprediksikan bahwa pasti Prabowo akan menjadi common enemy gitu loh. Kecuali timnya canggih, bisa mengelola emosi ini balik menjadi keuntungan bagi Prabowo dan Gibran. Makanya satu sisi juga timnya, aku berpikir bahwa PDI dan timnya Amin juga harus hati-hati dalam konteks ini. Karena kalau semakin keras juga itu akan berbalik menjadi simpati kan. Iya. Nah, jadi itu. ada korban tersangka lah. Iya, ini soal politik lah sebetulnya kalau aku berpikir gitu. Cuman kan yang mirisnya adalah bagaimana hukum diintervensi oleh politik hari ini. Dan ini yang menurutku perlu kita terus wacanakan dalam banyak ruang-ruang diskusi kan. Ini tugasku sebagai akademisi sih. Tapi udah contoh. Tapi maksudku gini ya, menurutmu apa faktor di mana masa Pak Prabowo itu mempertimbangkan Gibran faktor usia aja sih? Kan enggak lah. Maksudnya kan itu yang selalu didengungkan oleh pendukungnya, bahwa Pak Prabowo ini adalah jembatan bagi anak muda. Ya. Dalam arti saya nggak ada masalah dengan Pak Prabowo ya, mohon maaf ya teman-teman. Ya saya juga nggak ada masalah sebetulnya, nggak kenal juga gitu loh. Nggak kenal juga. Iya. Kecuali kalau abis ini ada tim yang ngajak ngopi. Boleh juga. Enggak lah. Kalau ngopi kan gak apa-apa. Oh gitu. Kalau ngopi biasa aja cerita. Tapi maksud gue apa faktor penting dalam arti gini, kita juga mau ngasih tahu ke teman-teman di sana bahwa ternyata bukan faktor kemudahan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar sesuai dengan pemahaman para pendukung Prabowo ini bahwa orang muda milih orang muda gitu? Apakah itu sejalur gitu? Atau itu tidak masuk akal juga gitu? Kalau aku punya pandangan yang berbeda mungkin ya. Karena faktor muda itu bukan faktor tunggal dari pengaruh elektoral. Banyak anak muda juga memilih karena gini, anak muda ini kan kita hitung sebagai pemilih yang rasional. Ya. Pemilih rasional itu akan menjadi irasional kalau dia kemudian merasa frustasi terhadap situasi politik. Banyak tipologi perilaku pemilih anak muda itu begitu. Ya. Makanya kemudian kita lihat banyak anak muda yang cenderung apatis, tidak menggunakan hak pilihnya, atau kemudian memilih golput dalam pilpres dan lain sebagainya. Itu efek dari kekecewaan atau efek dari rasa frustasi terhadap dinamika politik. Artinya pemilih muda ini juga nggak bisa dipegang. Meskipun dominan ya 60% lebih kata KPU, tapi secara perilaku politik loyalitasnya itu belum tentu. Belum tentu anak muda memilih orang muda. Misal kalau kita breakdown ya, dominan pemilih Mahfud MD itu adalah anak muda juga. Karena isunya. Mahfud MD tampil dengan isu korupsi. Ya. Ganjar juga begitu. Banyak pemilihnya juga anak muda.
Padahal secara umur juga Ganjar dan Mahfud kan bukan masuk dalam Usia muda gitu loh. Artinya anak muda ini bukan melihat faktor tunggal kefigurannya muda atau tidak, tapi juga faktor gagasan juga dilihat. Ya. Berarti sebenarnya hipotesanya kemudian kita bisa bilang bahwa itu terlalu mudah sekali dipandangnya gitu ya. Iya, maksudku gak sesederhana itu. Gak sesederhana itu untuk anak melihat muda memilih gitu. Karena ya? Gibran muda kemudian Prabowo pilih. Itu tidak. Kalau aku melihatnya apa itu faktornya? adalah faktor politik. Faktor politik. Karena kalau Prabowo pilih Gibran, ya, pertama efek Jokowinya dapat, efek Pak Lurahnya dapat. Okay. Malah simulasinya kemudian ketika mengambil Gibran, ya paling tidak kenaikan elektabilitas Prabowo itu bisa sampai 4-3%. 3-4% lah, sorry. Dan itu kan terbukti ya, setelah diambil selang berapa lama naik. Cuman kemudian itu kan patut dipertanyakan, hanya dalam berapa bulan bisa sampai naik. Kenaikannya signifikan itu ya. 3-4% begitu. Apakah sepengaruh itukah efek Pak Lurah? Itu juga bisa jadi diskusi kita. Tapi faktor paling dominan adalah menurutku ketika Pak Lurah kakinya dua-duanya sudah di Prabowo, maka seperangkat aparatur negara itu juga akan mendukung penuh. Jujur saja lah, aku dari perjalanan Bogor ke sini, jadi kalau kita lihat Videotron milik pemerintah itu sekarang mukanya sudah muka Pak Prabowo dan Gibran. Itu faktor sederhana. Maksudku satu cara pandang sederhana untuk melihat di mana posisi lembaga negara sekarang. Jadi keluarin pidato miring-miring itu jangan disederhanakan dengan gitu netral loh. gitu kan. Gitu loh maksudnya. Gini loh, netral itu kan bahasa ya gimmick klasik lah. Iya. Semua orang bisa mengaku netral tapi di balik layarnya kan bisa berpihak dalam arti lain. Ya kita sudah banyak mendengar cerita-cerita bagaimana keberpihakan Pak Lurah di sana. Iya benar. Ya tim seorang bapak gak mungkin gak mendukung anaknya. Seorang bapak gak mungkin tega melihat anaknya kalah itu. Ini faktor sederhana aja lah. Dan itulah bahaya di dinasti politik itu. Iya. Masih aman atau? Aman. Masih aman ini. Ini kita kesajikan yang kurang aman bentar lagi. Tapi maksudnya pada akhirnya kan kalau aku melihat perdebatannya pada akhirnya anak-anak muda kan kayak aku sebenarnya kritiknya kepada semua capres ya. Bukan semua capres. Ya tidak satu atau dua gitu ya. Tapi maksudku capres-capres hari ini kebanyakan gimmick gitu. Jadi pada akhirnya memang pada akhirnya berhasil. Mohon maaf, Pak Prabowo itu gimmick joget-jogetnya itu berhasil banget. Berhasil. Aku mengakui itu. Gemoy, aduh. Gemoy dan lain sebagainya. Berhasil kayak gitu. Tapi kan juga gimmick itu kalau dalam dunia politik, kalau dominan gimmick itu juga gak bagus. Iya. Ya. Dominan gimmick rentan diserang juga gitu. Iya, rentan diserang juga gitu loh. Jadi harus berimbang juga. Gemoy tapi kita nggak melihat faktor gagasannya juga kena serang juga. Iya. Masa kita hanya milih presiden karena faktor gemoy? Sebentar dulu. ini kita kayak podcast cuma ngerosting Pak Prabowo. Rusak kalau ini. Tapi maksudku gini, kalau Pak Jokowi kan sebenarnya kepentingannya adalah soal keberlanjutan. Menurutku enggak. Kan Pak Erik juga sebenarnya kan tegak lurus juga sama Pak D sebenarnya. Pun Pak Erik yang disandingkan dengan Pak Prabowo sebenarnya keberlanjutan pembangunan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi menurutku nggak akan jadi masalah kan? Iya. Karena soal keberlanjutan itu tidak ditentukan dengan faktor figur atau personal. Soal keberlanjutan kan soal gagasan. Ya. Ketika presiden merasa bahwa gagasan dia terhadap pembangunan Indonesia ini bagus, ya pasti akan dilanjutkan. Iya benar-benar. Ya. Bahkan Amin sendiri yang bicara perubahan tidak menafikan pembangunan yang sudah baik akan dilanjutkan. Iya. Jadi faktor keberlanjutan atau tidak itu tidak ditentukan juga oleh faktor personalnya. Lalu punya gagasan kemudian dimasukkan ke RPJMN. RPJMN itu kan bukan cuma 1 tahun 2 tahun. Iya. Namanya aja gitu, rancangan. Ada RPJP yang juga dimasukkan, juga panjang juga. Iya. Janganlah kita menafikan tata negara itu hanya untuk urusan politik ini. Nggak bisa dilihat dari faktor tunggal kalau soal keberlanjutan. Mungkin iya secara personal ketika dia punya kepentingan yang berbeda gitu ya. Tapi misalkan ketika IKN contohnya ya yang sudah diundangkan. Iya sudah diundangkan. Ya, ketika ada capres yang terpilih di luar dari kuasanya Pak Jokowi misalkan, orang-orangnya Pak Jokowi gitu ya. Ya dia harus melalui proses hukum dulu mengubah undang-undang itu misalkan dan sebagainya. Dan tentu pada saat itu juga orang akan banyak
Dan itu nggak gampang. Dan itu nggak gampang proses itu. Iya, gitu. Jadi ada lebih politik nggak di sana perlu yang khawatir sulit, lah. ya. Kalau dari lihat faktor kemelanjutan, pikirku tidak hanya itu faktornya ya. Ini juga syndrome of power juga kan. Oke. Ya, kekuasaan itu kan menggerogoti jiwa. Candu Kekuasaan itu Pak. Enak ya. Pak, enak. Kalau Ya, dikawal Pak Wal kita enak ya. Iya, kalau patwal ya, tinggal ngomong kita semua jalan gitu kan, itu kan enak. Nah, itulah bahayanya kekuasaan di situ. Iya. Jadi pada akhirnya gini, apa kritik terbesarmu kepada Pak Jokowi kemudian pada akhirnya kamu menganggap bahwa Pak Jokowi jangan pada akhirnya terlibat dalam konteks cawe-cawe ini gitu? Iya, kalau untuk aku ya, Pak Jokowi ini kan orang yang dilahirkan dari proses demokrasi, kaderisasi demokrasi yang baik gitu. Iya. Dan Benar-benar. dia adalah tokoh yang bukan anak siapa-siapa, Iya. tapi bisa jadi presiden. Tapi di akhir masa kepemimpinannya, justru dia membalik semua itu kan. Dia yang awalnya dilahirkan dari proses demokrasi justru menciptakan kemunduran demokrasi. Dia yang bukan orang siapa-siapa, anak siapa-siapa, kemudian mendorong anaknya untuk maju sebagai cawapres. Meskipun kita belum bisa buktikan secara akademis, tapi dari banyak diskusi bahkan tokoh-tokoh sudah berbicara seperti itu. Jadi kita perbincangkan juga di podcast ini kan. Dan itu yang saya sayangkan dengan Presiden Jokowi, saya pikir. Karena saya adalah orang yang jujur pro dengan sipil ketika menjadi pemimpin. Semangat. Ya, karena sipil ini kan yang artinya dia sudah melalui proses tahap yang gak gampang dari bawah gitu ya. Dan ternyata hari ini kita melihat sipil yang merusak demokrasi. Anomali. Ini gak pernah saya temukan dalam buku-buku ya. Fenomena ini gitu loh. Ini kayaknya Luar menarik biasa. untuk jadi tesis atau disertasi kan. Gitu. Jadi kritik utamanya bahwa Pak Jokowi ini kan terlahir dari proses demokrasi yang cukup baik. Ya, cukup baik. Bahwa bertingkat begitu ya, bahwa dia lu lihat lah Mo, di 2014 ya. Bagaimana pada saat Pak Jokowi maju pada saat itu. yang Tidak banyak, koalisinya tidak gemuk pada saat itu. Tapi dan juga sebenarnya Bu Mega juga punya kesempatan. iya. Dan pada saat itu Bu Mega punya kesempatan. Tapi kemudian mungkin ini sikap negarawannya Bu Mega memilih Pak Jokowi pada saat itu karena gelombang dukungannya besar pada saat dukungan rakyat ya. Meskipun pada komposisi koalisi Pak Prabowo juga koalisi Pak Jokowi pada saat itu juga koalisi yang minimalis. Tapi banyak dukungan civil society pada saat 2014 itu terhadap Pak Jokowi. Jadi pada intinya waktu itu koalisi PDI dengan rakyat, ya. Tapi kita lihat bagaimana gelombang rakyat yang dukungannya yang besar pada saat itu, ya. Orang yang bukan siapa-siapa bisa jadi presiden. Benar. Tapi di akhir kepemimpinannya justru semua berbanding terbalik gitu loh. Dan kita bisa melihat banyak kekecewaan para pendukung terhadap Pak Jokowi. Dan saya pikir itu hal yang lumrah. Tapi menurutmu sendiri migrasi suara ada nggak kira-kira migrasi suaranya Pak Prabowo yang kecewa dengan Gibran dicalonkan sebagai cawapres? Aku yakin ada. Tapi itu kemana? Ya, aku yakin ada dan Asumsimu itu kemana tuh? asumsiku dia akan terasosiasikan di dua capres ini. Oke. Terbagi di dua capres ini. Iya, Ganjar dan Anies. Mungkin akan dominan di Anies. Saya berpikir begitu karena ceruk pemilih Pak Prabowo dengan kalau kita lihat survei Litbang Kompas 2023 atau 2023 awal kalau tidak salah itu ceruk pemilih Pak Prabowo dan Anies ini sama. Oke, iya. Migrasinya pun juga sama dua ini. Nah kalau kita mungkin melakukan simulasi survei pada saat sekarang, saya yakin juga migrasinya juga nggak akan jauh dari situ gitu loh. Bisa jadi salah satunya juga akan ke Ganjar dan itu mungkin migrasi pemilih Jokowi yang kecewa terhadap kepemimpinan Jokowi atau kemudian terhadap sikap politik Jokowi hari ini. Jadi saya melihatnya di situ ya. Migrasi pemilih pasti akan terjadi gitu ya. Tapi urusan besar atau tidaknya kita harus buktikan secara survei. Tapi menurutku worth it gak kira-kira kan sebenarnya mengambil Gibran ini kan bro itu kan menurutku apa ya konsekuensinya besar sekali ya. Konsekuensinya besar. Tapi worth it gak bagi Prabowo? Kalau bagi Prabowo worth it. Ya. Worth it ya? Worth it. Karena hari ini kalau untuk urusan dukungan Prabowo bisa memobilisasi pemilih. Tapi untuk urusan backup politik yang besar dari lembaga negara dan lain sebagainya, dia penting untuk ambil Gibran. Ini kan murni persoalan politik saja. Maksudku pragmatisme politik saja. Ya. Karena dua kali setidaknya kita lihat 2014 2019 Pak Prabowo kalah
Ya, ini faktornya karena faktor apa namanya? Bukan faktor elektoral, maksudnya bukan faktor dukungan yang kurang, tapi kemudian soal logistik, soal apa namanya? Backup lembaga negara dan lain sebagainya. Ada faktor-faktor politik itu gitu loh. Dan pada 2024 ini saya melihat bagaimana Pak Prabowo tidak ingin terjadi lagi di 2 kali pemilu belakang gitu ya. Yang kalah dengan jarak yang jauh dan kemudian tidak bisa menyaingi sosok Jokowi. Dan faktor Pak Lurah ini kan penting sekarang nih untuk diambil. Meskipun kita bisa pertanyakan sebetulnya. Ya, saya adalah orang yang tidak begitu yakin bahwa Pak Presiden itu pengaruh politiknya besar. Oh gitu. Karena approval rating itu tidak bisa kita selaraskan dengan elektoral. Oh. Ya, belum tentu approval ratingnya tinggi, tapi kemudian itu selaras dengan elektabilitas Jokowi yang saat ini juga tinggi, nggak mungkin. Iya. Karena faktor orang banyak terjebak di situ kan. Iya, perilaku masyarakat kita ini ya, kalau sudah di akhir masa kepemimpinan begini, kadang kasihan dengan sosoknya. Ya sudahlah, puas aja misalkan ketika ditanya puas gak dengan pemerintahan Joko Widodo, ya puas. Ada karakter yang sungkan, ya, legowo gitu-gitu ada di masyarakat Indonesia. Sisi baiknya tuh itu gitu loh. Makanya kemudian kalau dikonversi, ditanya lagi kemudian milih nggak kalau Pak Jokowi maju lagi? Belum tentu. Berarti sebenarnya isu 3 periode juga bukan isu yang maksudnya terlalu pede aja ngangkatnya ya kan? Iya, ini aku lagi nulis soal 3 periode sebetulnya. Makanya 3 periode aku bisa katakan ya bahwa ini adalah isu yang strategi yang gagal. Ya. Oh iya. Karena dukungan publik ternyata yang awalnya menganggap publik akan banyak mendukung tapi ternyata sentimennya tinggi. Iya. Ya. Makanya kemudian isu ini bertransformasi dengan mendorong Gibran sebagai cawapres. Tidak. Okay. Tapi hipotesisku adalah isu 3 periode yang gagal ini bertransformasi menjadi isu upaya untuk mendorong Gibran sebagai cawapres. Ini adalah bentuk 3 periode yang lain gitu lah. Ya. Tapi kan kemarin Mas Hasto juga kan Sekjen PDIP kan juga sampaikan bahwa sama Bang Adian atau siapa juga orang-orang dari PDIP juga menyampaikan bahwa sebenarnya ada upaya-upaya bahwa ada perpanjangan masa jabatan, ada 3 periode dan pada akhirnya bermuara di Gibran menjadi cawapres. Bahwa apakah ini kemudian kita bisa definisikan sebagai arogansi Pak Jokowi dalam konteks kekuasaan? Tadi syndrome of power tadi. Gak mungkin kita analisis mana lagi yang bisa mengatakan bahwa 3 periode itu Pak Lurah gak mau. Analisis mana lagi? Kalau Pak Lurah gak mau, paling Pak Luhut, Bahlil itu sudah dipecat. Iya, yang menyuarakan itu. Benar. Tapi nyatanya kan masih dirawat. Bahkan gelisah ketika Pak Luhut sakit. Artinya ya isu 3 periode ini ya sudah direstui oleh Pak Lurah gitu loh. Logika saja lah ya. Misal kau punya organisasi, ternyata stafmu di bawah menyuarakan hal yang berbeda dengan pandanganmu. Ya, bagaimana sikapmu sebagai pimpinan organisasi? Ya pasti bikin tindakan. Pasti kau tertibkan itu stafmu kan. Ya begitu juga. Tapi kalau kau biarkan berarti kan itu keinginanmu. Kan gitu ya. Suka diumbang. Ini logika sederhana aja gitu loh. Tapi seolah-olah kan hari ini juga aku aneh juga sama pendukung-pendukung Pak Prabowo ini. Ya. Seolah-olah hari ini juga jubir Jokowi gitu loh. Iya. Maksudku gini loh. Maksudku gak apa-apa ya melakukan pembelaan itu wajib. Itu posisi politik kita. Tapi yang cerdas. Gitu loh. Berkata-kata itu yang cerdas gitu loh. Memilih angle yang pas. Jangan sampai kemudian kita menciptakan pendidikan politik yang kurang baik. Contoh soal dinasti politik. Banyak elit yang mungkin pendukung Pak Prabowo berbicara bahwa ya dinasti politik sah-sah saja di demokrasi. Sahnya di mana? Ya. Orang itu musuh utamanya kok. Iya, orang itu musuh utamanya di dalam demokrasi. Yang merusak demokrasi ya karena dinasti. Gitu loh. Ada lagi mungkin seorang capres. Ya. Saya gak sebut nama. Ketika ditanya soal dinasti, bagaimana? Ya, jawabannya kira-kira gini lah. Saya kutip. Saya anaknya tokoh. Ya. Kemudian kakek saya pejuang. Saya dinasti Merah Putih. Pak Jokowi punya anak. Gibran. Sebagai wali kota Solo. Ini dinasti politiknya Pak Jokowi yang ingin membangun negara. Terus apa salahnya? Nah, ini menurutku satu gagal paham terhadap demokrasi ya. Yang namanya dinasti politik ya, yang namanya ada hubungan keluarga kemudian dengan kekuasaanmu kau jadikan itu orang.
itu salah. Itu melanggar prinsip imparsial. Iya kan? benar. Kita harus maksudku tidak apa-apa melakukan pembelaan, tapi jangan sampai mendistorsi nilai. Benar. Gitu loh. Jangan sampai melacurkan Jangan pikiran. sampai melacurkan pikiran atau Asik. jangan setidaknya yang cerdas lah untuk argumentasinya dicari lah gitu. beralibi itu harus yang cerdas gitu loh. Harus riset dulu Iya. atau apalah terserah lah. Intinya itu pesanku terhadap jubirnya. Itu harus bisa kan, mengelola. Yang kau bilang tadi, ya kan nggak apa-apa dinasti. Yang penting kan ingin membangun negara. Ini kan sama kayak orang Robin Hood ini mencuri tapi ngasih ke orang miskin. Ya kan gitu. Ya kan salah kan. Sama kayak lempar batu sembunyi tangan. Iya kan. Iya. Ini kan tetap salah. Perbuatannya salah. dari awal itu udah salah. Salah. Walaupun tujuanmu baik, semua tujuan orang baik lah. Dalam Semua tujuan konteks orang capres ini, Semua orang punya hak. ya. Ya, tapi harus dihasilkan dari proses demokratis. Kita punya rule soalnya. Iya. Kecuali kalau kita negara yang tidak berhukum. Mm-mm. Ya kan? Nah, saya khawatir justru perilaku-perilaku elit yang seperti itu ya, mengintervensi hukum dengan politik, melegalkan segala cara, ini memunculkan potensi pembangkangan sipil. Iya. Ya. Potensi pembangkangan sipil. Kalau emosi ini terus dikelola, Bisa jadi Arahnya kekuatan kan besar ya. bisa jadi kekuatan besar gitu loh. Ya, ini sama kayak Orde Baru, malah saya pikir lebih parah. Iya, Orde Baru aja nggak pernah bikin anaknya cawapres. Iya. Menteri ya itu pun jahir. Ya meskipun terlepas daripada itu, tapi saya pikir dengan tidak memperhatikan rule dalam sebuah negara itu justru akan berpotensi besar memunculkan pembangkangan sipil dan itu akan berbahaya. Oke. Karena kenapa? Saya bilang itu pembangkangan sipil karena hukum direkayasa dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Ketika sipil kemudian tidak percaya terhadap hukum itu sudah bahaya dalam stabilitas negara. Iya, benar. Iya Dalam kan? konteks demokrasi kan sebenarnya bagaimana kemudian kita konsisten menjalankan regulasi, Iya. itulah kita bisa nilai bahwa demokrasinya benar gitu loh. Betul. Jangan karena ada kepentingan apa kita rubah sesuai kepentingan. Betul. Bahkan aku kemarin gini, aku sebenarnya bukan orang yang menolak putusan MK sebenarnya. Iya. Seseorang yang tidak menolak. Bahkan aku bilang turunkan ke 35. Iya, Tapi jangan pakai sekarang dong. jangan pakai sekarang. Nanti gitu dong. loh. Betul. Biar kesannya ada yang namanya moralitas politik kita benar. Betul. Gitu. Itu loh. Jadi makanya kemudian kan Prof Denny Indrayana juga sempat mengatakan itu. Tidak ada bukan tidak masalah. Putusan MK itu seharusnya tidak berlaku pada pemilu sekarang, Iya. gitu ya. Karena mungkin dalam pikirannya bahwa putusan MK tidak berlaku surut ya maksudnya. Jadi dia bisa diatur dalam pemilu berikutnya. Tapi kan semakin kelihatan motifnya ketika memaksakan putusan MK itu harus diterapkan sekarang. Saya juga adalah orang yang tidak masalah dengan terbukanya ruang partisipasi yang luas. Iya benar. Itu bagus untuk demokrasi. Mm-mm. Ya, tapi kalau disegmentasikan hanya untuk urusan anak presiden saja, memaksakan seperti ini. Nah, ini yang bermasalah gitu ya. Sisi lain juga ya, seorang presiden dan keluarganya menampilkan pendidikan politik yang kurang baik saya pikir. Ya. Mas Kaisang gitu misalkan. Iya 2 hari Pak. Baru 2 hari jadi kader PSI, tiba-tiba jadi ketua umum. Aku aja jadi pengurus pusat game 6 tahun. Nah, iya. Bayangkan. Tunggu 6 tahun semudah dulu. itu kah untuk menjadi ketua umum? Andaikan Mas Kaisang itu anaknya tukang cilok, Iya. apakah punya kesempatan yang sama untuk jadi ketua umum dalam waktu 2 hari? Iya. Kan gak mungkin. Banyak yang kritik aku itu kan kesempatan haknya Kaisang. Iya. Iya, kalau Kaisang itu anaknya tukang cilok, saya pikir, Mungkin gak bilang? mungkin gak dia menjadi ketua umum dalam waktu 2 Atau anak hari? guru kayak kita ini. Atau anak guru kayak kita ini, saya anaknya PNS gitu ya. Bu. Mungkinkah saya bisa jadi ketua umum Iya. dalam 2 hari? Iya. Gak mungkin. Ya. Megawati itu harus melawan Orde Baru. Iya. Harus Diintimidasi. diintimidasi dulu baru Iya. jadi ketua umum. Iya. Gus Muhaimin harus kudeta dulu. Iya kan? Harus dibuang dulu Iya. baru jadi ketua PKB. Iya. Kita bisa melihat prosesnya untuk menjadi ketua umum itu kan Gak mudah gitu loh. gak mudah, bukan hal yang murah gitu Iya. loh. Karena tanggung jawabnya itu nggak gampang. Iya. Ya ini kan masalah bagi ketua umum ini kan bukan persoalan siapa yang bisa ngasih uang, Betul. siapa yang bisa ngasih akses saja, tapi bagaimana kemudian dia memanage organisasi, Iya. memanage ideologi partai ini. Bahkan Ideologi partai. sampai sekarang saya tidak mendengar manifesto politiknya Pak. Saya tunggu. Mas Kaisang, saya tunggu manifesto politik Anda. Ya, Ini itu harus. tantangan terbuka dari kami. Harus ditampilkan. Iya, anak-anak muda. Kita seumuran. Wih, sumuran ya. Seumuran, Iya, Bos. betul. Kita Ayolah ngopi kita Mas. biar ketua ranting pun kita gak diterima Pak.
Jangan kan ketua umum ya. Iya, Ketua iya. ranting pun kita masih siapa ini kan gitu. Ya Kader gitu lah. dulu gitu. Tapi, Proses dulu tuh iya, gitu. benar. Apalagi kita anak-anak, ya kita kebetulan anak organisasi juga. Kita paham lah proses kaderisasi itu. Paham. Kita harus mengerti ini, baca ADART dulu, paham ini dulu mekanisme sidang apa sekarang. Mungkin saya agak ragu, Mas Kaisang paham nggak ketukan? Ketukan 1 apa, ketukan 2 apa, Ketukan dua 3 apa gitu ya. kan? Atau memainkan ketukan palu itu gimana ya? Itu juga kita meragukan dulu, tapi nggak apa-apa. Kita buang keraguan ini dengan prasangka baik dan kita Ya. menunggu manifesto politik Anda. Betul. Karena bagi saya Anda yang mengklaim bahwa partai Anda partai anak muda. Ya, dan ya terpilihnya Mas Kaisang kan kita sudah melihat terobosan-terobosan baik lah di Iya, PSI. iya. Gerakan-gerakan yang Mudah-mudahan berbeda. terus seperti itu ya. Iya. Meskipun prosesnya singkat harus membuktikan bahwa Mas Kaisang memang berkualitas. Memang layak. Memang layak sebagai ketua umum Iya. kan gitu. Kita berprasangka baik lah. Saya itu kan harus berprasangka baik. Jangan masuk surat-suratnya terus. Seringkali dia pakai surat soalnya. Oke, selanjutnya ini yang menarik sebenarnya ini Yan. Sebenarnya proses MK ini kan menurutku ini kan semakin hari kan bukannya semakin redam ya. Ya. Semakin hari semakin naik. Ya. Apalagi dengan dibentuknya MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Prof. Jimli Asidik menurutku salah satu sosok yang cukup bisa kita percaya. Ya. Kita berharap Prof. Jimli tetap berintegritas. Iya. Ya. Dan dengan pernyataan-pernyataan beliau kan menarik. Ya. Berani membuka Betul. dengan narasi-narasi seberani itu. Jadi dalam arti kita punya harapan baik. Tapi maksudku begini, bahwa ada narasi bahwa ini kan putusan MK ini membuka ruang kepada anak muda kok. Iya. Terus apa yang kalian mau kritik? Ya. Nah coba, kau gimana menjawabnya itu? Gini, terhadap semangat untuk membuka ruang Mm, kepada anak muda, aku akan dukung itu. mm, Ya. Tapi sepanjang prosesnya tadi, kembali lagi, dihasilkan dari proses yang demokratis. Oke. Kalau ya kan kau sudah lihat bagaimana salah satu hakim MK yang cenderung curhat begitu ya, Iya. Prof. yang Saldi Isra. yang merasa bahwa baru kali ini Ya. MK mengeluarkan keputusan dalam waktu sekelebat, Oh iya. Ya. Sekelebat MK. ini kan artinya cepat. secepat itu gitu. Iya, secepat itu gitu loh. Seakan-akan tidak ada proses. Yang awalnya perundingan menolak gitu. kemudian berubah Ah, gitu ya. MK ini kan wasit konstitusi ya MK ini. Kalau kemudian MK ini kemudian diintervensi seperti itu, terus kita harus percaya dengan siapa lagi? Iya. Kan gitu ya. Secara yang ku kritisi adalah proses pembentukan hukumnya, Iya. bukan pada semangatnya ya. Kalau semangatnya untuk membuka ruang partisipasi anak muda, silakan. Aku juga anak muda yang Oke. dari dulu mengkritisi soal tertutupnya ruang partisipasi Untuk terhadap muda. anak muda sementara jumlah pemilih anak muda ini besar. Tapi kalau yang nggak seperti ini juga gitu loh Oke. maksudnya. Ya Maksudnya harus jangan sesederhana ini gitu. jangan sesederhana ini dan jangan sekotor ini caranya. Iya, menjijikkan ya. Iya, dan saya pikir kita kan tetap punya kewajiban untuk mendidik, mengedukasi. Benar. Ya kalau kemudian mempertontonkan hukum yang diintervensi secara politik, maka pola ini akan terus terjadi di pemilu-pemilu berikutnya. Iya. Dan yang kita bahayakan itu bukan pada saat sekarangnya, tapi di masa depan. Iya. Orang ketika ini berhasil dan terus dan berjalan begitu ya, maka pola-pola ini akan terus dipertahankan dan digunakan di masa Iya. depan. Ini kan abuse of power namanya. Ini harus dicatat sebagai tragedi demokrasi. Tragedi demokrasi. Supaya Ini tidak adalah berulang sejarah gitu. kelam. Kalau Ya. bahasanya siapa mantan gubernur Lemhanas? Oh, Lupa. Mohon maaf, Bapak. Saya siapapun lupa. Anda, Ya, Bapak gitu. Itu kan ini menyebutkan bahwa situasi demokrasi yang sedang mendung. Mendung. Kalau saya beda lagi. Apa tuh? Ini sudah memang mendung, sudah hujan petir gitu loh. Udah badai. Udah badai gitu. Nah, Tunggu dan banjir kita, aja dulu. iya, dan kita harus memanggil pawang untuk memberhentikan itu hujan. Gimana caranya? Kan gitu ya? Iya. Gitu. Mas Oke, jadi menarik sebenarnya putusan MK dan segala macam. Tapi ada satu, ini terakhir soal dinamika ini ya. Ini pertanyaanku terakhir soal itu. Nanti kita ke topik Udah selanjutnya. masih banyak ternyata. Iya. Tapi ini menarik. Ya. Kami dulu mahasiswa teman-teman. Kami dulu mahasiswa ini adalah orang-orang yang mengagumi para tokoh-tokoh muda revolusioner. Ya. Ada Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir, ada Amir, banyak lah, ada Yamin, ada
Supomo, ada siapa begitu. Ya. Yang banyak. Agus Salim begitu ya. Bahkan host Cokro Aminoto, kami banyak berdiskusi sejak mahasiswa bersama Yayan. Tapi yang cukup mengganggu aku, adanya narasi yang bilang begini, apa salahnya Gibran maju sebagai anak muda? Syahrir adalah Perdana Menteri muda saat itu. Umur 28 tahun jadi Perdana Menteri. Gak masalah kok. Ya. Tapi aku terus dengan argumentasi itu. Atau kok gimana? Enggak, ini sederhana aja menjawab itu. Oke. Sederhana aja. Oke. Syahrir pada saat itu dalam rangka ya, dia dihasilkan dari proses yang demokratis menjadi Perdana Menteri. Dan jangan logikanya kalau soal umur, aku menghormati itu. Benar, memang Syahrir 28 tahun dan itu bentuk kemenangan anak muda pada saat itu. Ya. Tapi Syahrir menjadi catatan, Syahrir pertama bukan anak presiden. Bukan yang pertama bukan anak presiden ya. Kedua dia dihasilkan dari proses yang demokratis. Benar. Gitu loh. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, langgapnya berbeda. Ya. Dinamika politik pada saat Syahrir terpilih menjadi Perdana Menteri pada saat itu ya, kemudian dengan Gibran maju sebagai cawapres, itu hal yang berbeda dua ini. Nggak tahu kita apa modelnya Syahrir. Korelasinya di mana nggak tahu. Ya. Kalau Pak Syahrir masih hidup mungkin akan mengkritisi ini. Ngapain nama saya dibawa-bawa untuk urusan ini gitu loh. Ya, ini maksud saya ini mencoreng sejarah juga gitu loh. Bener. Jangan sampai kemudian kita menggunakan sejarah untuk melegitimasi kepentingan politik saat sekarang gitu. Malu kita gitu. Tapi aku agak terusiknya sebenarnya gini, aku melihat bahwa Syahrir usia 28 tahun itu sudah banyak yang dia lakukan. Sudah banyak yang dia lakukan. Ya. Ditangkap berkali-kali. Betul. Bahwa dia banyak menulis di mana dulu di suara apa koran rakyat ke apa namanya? Iya. Banyak propaganda agitasi dia terhadap masyarakat sehingga revolusi bisa berlangsung. Yamin banyak berkontribusi terhadap pembentukan konstitusi. Benar. Undang-undang dasar kita, ya. Di mana yang sampai saat sekarang masih kita jalankan. Iya. Siapa lagi? Yang masih muda-muda. Soekarno jelas. Ya. Aku merinding ini ngomong teman-teman karena bagiku Sumpah Pemuda di tahun 28 kalau kalian membayangkan itu terjadi hari ini, itu sangat berbahaya. Sumpah Pemuda itu adalah menurutku fenomena situasi yang cukup berbahaya karena ini dalam proses pemerintahan Hindia Belanda, mereka berani membuat sebuah forum. Betul. Anak muda nggak tahu apa-apa ini. Betul. Dalam konteks pengamanan segala macam berani ngomong. Ngomong pada saat itu. Ya. Bahwa kami bertumpah darah satu kan. Itu gitu. Baru partisipasi anak muda. Gitu. Jadi, nah kalau kita kontekstualisasikan dengan saya tidak ada masalah dengan Mas Gibran sebetulnya secara personal. Yang saya kritisi adalah prosesnya ini. Kalau kita contohkan dengan Mas Gibran gitu ya. Contohnya ya. Bagaimana kita bisa membuktikan prestasinya Mas Gibran? Oke. Kalau dia masih baru 2 tahun menjadi wali kota. Ya. 2 tahun wali kota itu ibaratnya ya, kita baru mau merancang sesuatu tapi belum dilaksanakan dengan baik. Kalau sekedar event-event saja ya itu bisa saja. Banyak, semua bisa melakukan itu. Tapi apa kontribusinya dalam membangun Solo? Misalkan garis kemiskinan yang turun, misalnya tingkat kemiskinan yang turun ya semua juga bisa mengatakan itu. Jawa Tengah masih provinsi yang paling miskin sekarang. Yang tinggi secara angka kemiskinannya gitu. Apalagi apa karyanya? Maksudnya kebijakan yang dihasilkan oleh Mas Gibran secara publik. Kan belum bisa kita lihat karena baru 2 tahun. Gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Syahrir, sudah banyak kontribusi Syahrir pada saat itu. Jadi nggak bisa kita samakan gitu loh. Syahrir itu pernah mau dibunuh Jepang karena melawan fasis gitu loh. Bayangkan gitu loh maksudku. Jadi nggak kita ragukan lagi manusia ini kan gitu. Ya kalau urusan umur semua punya hak. Iya, benar. Asal jangan bayi aja yang maju. Semua punya hak gitu loh. Tapi kita harus lihat juga perbandingan itu sesuai atau tidak gitu loh. Jadi maksudnya teman-teman juga di sana, di manapun Anda berada, harus menggunakan nalar dan logika yang lebih dalam karena apa yang digunakan oleh pendukung-pendukung Prabowo. Bagi saya gini, siapapun presiden bagi saya baiklah untuk Indonesia. Tapi bagi saya perlu kita jujur, perlu kita terbuka. Bahkan menurutku jangan kita melacurkan pikiran kita dengan proses yang kita anggap sudah tidak baik, tapi kita bicara di publik. Betul. Seolah-olah ini benar gitu loh. Betul. Seolah-olah ini adalah demokratisasi. Bahkan menurutku kita kan mau masuk dalam konsolidasi demokrasi nih. Betul. Demokratisasi kita mau masuk dalam konsolidasi demokrasi. Bahkan menurutku kalau ini tetap dipertahankan dan Gibran tetap maju, mungkin di 2029 kita belum masuk dalam konsolidasi demokrasi. Ya, bayangkan ada adagium yang bilang bahwa ketika
pemilu sudah dilaksanakan 7 kali, maka kita sudah masuk pada fase kematangan demokrasi. Ya. Kalau kita hitung dari 2004 pemilu langsung, itu pemilu pertama secara langsung ya. Ya. Kemudian 2009, 9, 2. 14. Kemudian 2014, 3. 2019, 4, 5. 2024, 25. Ya, kemudian 2024 nih yang kelima. Ya kita masih ada 2 kali lagi pemilu. Kalau sudah berhasil melaksanakan secara demokratis, maka kita masuk pada fase kematangan demokrasi. Nah, tapi terhadap proses ini sekarang, ya tentu ini akan menciptakan kemunduran demokrasi yang spektakuler menurutku. Ya, karena dari skor saja kita sudah banyak mengalami penurunan. Ditambah lagi untuk urusan dinasti ini dan tentu akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi kita. Apakah ya karena rezim ini sekarang ya kemudian menghasilkan banyak kemunduran demokrasi, ini kan sayang sekali terhadap pembangunan negara saya pikir ya. Begitu. Tapi kan dinasti ini juga kan sebenarnya tidak berlangsung sesederhana yang kita lihat di negara ini gitu ya. Di daerah-daerah itu kan lebih parah sebenarnya. Bahkan mohon maaf kemarin kami baru diskusi, bahkan ada satu kabupaten di Indonesia ini istri pertama dan istri kedua maju. Ya, ya, betul. Ada satu kabupaten di Indonesia ini anak pertama anak kedua maju. Betul. Nah ini juga kan menurutku sudah berlangsung dari bawah. Gitu. Betul. Jadi, betul. Dan itu kan tradisi yang tidak baik, tradisi yang buruk lah, saya pikir bagi perkembangan demokrasi kita ya. Dan kalau di tingkat lokal juga begitu, jangan sampai tingkat nasional juga menerapkan hal yang sama lah. Jangan jadi wajah lagi. Jangan jadi wajah lah. Apalagi tingkat nasional kan sorotan publik banyak. Sorotan bahkan berapa sudah media internasional yang memuat ini. Dan ini kan wajah demokrasi yang kurang baik lah. Bagaimana demokrasi dikebiri oleh sipil. Yang dulu kita punya semangat ya, bahwa kita ingin sipil yang memimpin supaya ini akan berkontribusi baik bagi perkembangan demokrasi. Ternyata sipil yang mengkebiri demokrasi sendiri. Itu kan menurut saya kekecewaan yang besar bagi para aktivis dan akademisi, termasuk masyarakat. Menurutmu sukses nggak pemerintahan Jokowi 2 periode? Pemerintahan ya? Pemerintahan ya. Bukan secara Jokowi sebagai seorang elit politik. Ya kalau untuk urusan sukses dan tidak sukses, semua presiden pada akhir masa jabatannya tentu punya karyanya masing-masing. Ya. SBY pun juga punya karyanya masing-masing yang dikenang. Ya. Jokowi juga saya pikir dengan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya itu juga patut kita apresiasi lah. Ya bagaimana kemudian Covid kemarin kan bagus tuh. Iya, bagus. Tol yang itu sangat membantu semua. IKN dan lain sebagainya. Tapi faktor kebijakan itu juga ya prestasi itu jangan sampai rusak semua dalam 2 periode ini gara-gara kepentingan personal. Itu juga yang perlu menjadi catatan. Ya terlalu kerdil lah rasanya mengabaikan prestasi 2 periode ya dengan hanya kepentingan kecil seperti ini. Kepentingan personal. Ya, menggadaikan prestasinya. Itu kan berbahaya. Jangan karena nilai setitik. Ya. Rusak susu sebelah. Itu dia tuh. Itu quote yang bagus. Nanti dipotong masukin TikTok. Udah jarang anak Genji bikin begitu Jangan karena kan dari kampung aja gitu. Iya. Jangan terlalu serius juga kita di politik. Pusing juga kita. Oke. Jadi gimana ya? Nyalek gak nanti 2024? Waduh, gak berani kita. Gak berani ya? Belum berani ya? Belum berani. Nanti suatu saat. Kalau sudah jadi anak presiden. Oke teman-teman, ada juga produk kita nantinya. Kan bukan anak presiden. Oh bukan. Aku juga bukan. Bukan ya. Ada nanti produk kita bukan anak presiden. Oh gitu ya. Bagus. Oke. Jadi nanti tolong dipesan teman-teman. Biar token listrik naik. Saya kira tulisannya #bukan dinasti Wi. Dinasti siapa dong? Aduh. Tapi gimana? Soal pencalekan ini menurutku agak gimana ya, agak tersembunyi pada atau tertutupi sebenarnya dengan isu-isu pilpres ini. Iya pasti, dan itu berbahaya. Oke, termasukku gini, apakah kemudian kebijakan pemilu dan pilpres serentak ini, ya ini juga bukan keputusan terbaik sebenarnya. Bagaimana menurutmu? Dulu kan 2000 berapa saya lupa, pemilu eksekutif dan legislatif dipisah. 2019 pada saat terakhir itu. juga. 2019 enggak, sebelum itu. 14 juga dipisah. 14 dipisahkan. 19 kan serentak sudah. Sudah serentak ya? Serentak. Okay. 19. 14 kalau nggak salah. Koreksi kalau saya salah.
Nah pada saat itu kan kelihatan ketimpangan partisipasi, di mana memang eksekutif lebih tinggi partisipasinya, tapi legislatif rendah pada saat itu, karena mungkin orang lebih tertarik memilih di eksekutif daripada di legislatif pada saat itu ya. Maka kemudian karena ketimpangan partisipasi yang jauh itu, di 2019 diterapkanlah pemilu serentak dengan semangat untuk agar pemilu legislatif ini juga partisipasinya tinggi, ya, dengan eksekutif. Makanya dilaksanakanlah pemilu serentak. Tapi kemudian terjadi tadi pemilu legislatif kehilangan momentumnya, isunya, diskursusnya. Padahal itu juga penting gitu loh. Orang dominan membicarakan eksekutif saja. Karena ya itu yang seksi ya. Kemudian ragam kebijakan publik kan diputuskan di eksekutif. Tapi dalam konteks lain bahwa legislatif ini juga harus kita tampilkan sebagai diskursus publik, bahwa ketika kita juga menyoroti pemilihan legislatif, itu juga penting bagi keberlanjutan hidup kita. Iya, gitu ya. Karena ini langsung berhubungan kan? Dan karena itu langsung berhubungan, eksekutif dan legislatif kan langsung berhubungan. Tapi konsekuensi politiknya menurut saya ketika pemilu serentak ini, maka akan terjadi eksekutif heavy. Nah, dominan eksekutif, terpusat di eksekutif. Dan itu kan terjadi ya di pasca pemilu 2019. Bagaimana kemudian Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, karena itu keinginan eksekutif dalam waktu berapa bulan sudah jadi undang-undang. Ya. Terus juga rancangan undang-undang yang dalam tanda kutip tidak direstui oleh eksekutif, maka sulit untuk menjadi undang-undang. Ada banyak sekali undang-undang yang undang-undang apa belum diputuskan gitu ya. KPK misalkan keinginan eksekutif untuk merevisi itu langsung. Nah, itu kan yang disebut sebagai eksekutif heavy. Bias eksekutif. Sementara legislatif ini kan juga punya kewenangan yang sama. Fungsi penyeimbang kekuasaan. Itu konsekuensinya. Ketika pemilu serentak ya tentu akan menghasilkan eksekutif heavy. Ya. Karena juga hasilnya kan juga kemudian ketika di eksekutif satu partai yang menang, maka di DPR juga dia akan dominan partai itu dalam jumlah kursi. Tapi juga rumus itu ternyata juga tidak berlaku juga gitu loh. Karena komposisi koalisi lah yang menentukan kemudian bagaimana komposisi koalisi di legislatif juga. Komposisi koalisi di eksekutif menentukan komposisi koalisi di legislatif. Nah itu yang saya sebut sebagai eksekutif heavy. Nah tugas kita kan sebetulnya merancang konstitusi yang tidak menghasilkan eksekutif heavy, tapi punya keberimbangan kekuasaan di antara dua ruang ini gitu loh. Agar kemudian menciptakan stabilitas politik. Makanya di 14 itu kan kita melihat. Iya bagus tuh. Nah Presiden Jokowi menjadi presiden, terpilih menjadi presiden, tapi di koalisi kan dia, di legislatif kan dominan yang oposisi. Maka terjadi perdebatan yang dinamis menurut saya. Dan itu bagus bagi perkembangan demokrasi ketika ada oposisi. Nah pada pemilu 2019 kita tidak melihat oposisi yang kuat. Itu efek dari pemilu serentak saya pikir. Berarti berbahaya sebenarnya bergabungnya Gerindra ke koalisi ya? Ya, pada saat dengan narasi persatuan. Apa namanya itu? Narasi apa sih? Iya, persatuan. Rekonsiliasi. Ya rekonsiliasi itu kan tentu juga tidak harus menghilangkan oposisi. Oposisi itu penting dalam demokrasi ya. Karena ketika ada oposisi maka terjadi keberimbangan kekuasaan. Bahkan dibilang bahwa ini adalah kebesaran hati dari kedua pemimpin. Ketika dalam negara demokrasi sudah tidak ada lagi oposisi yang kuat, maka rentan terjadi absolutisme kekuasaan kan. Apapun yang diinginkan oleh eksekutif dalam waktu singkat bisa jadi. Nah, itu bahaya. Makanya kemudian di 2024 ini ya juga saya berharap hasil pemilu yang dihasilkan dari proses demokratis di pemilu 2024 itu harus berpengaruh terhadap perkembangan kualitas demokrasi berikutnya gitu. Jangan sampai tidak menghasilkan oposisi yang kuat. Saya memberi concern di situ ya dalam konteks desain pemilu kita sebetulnya. Tapi di tengah tiga koalisi ini, menurutmu itu kabar baik pada konteks 2024 apa sebenarnya? Ya ini juga kan cair-cair juga barang ini nanti juga habis 2014 Februari ini ada yang bergabung, ada yang bagaimana kan bagaimana? Ya kalau ya kita tidak bisa prediksi ya. Ya politik kan penuh ketidakpastian ya kan. Tapi setidaknya semakin banyak poros politik yang ada terbentuk itu semakin baik menurutku. Ya. Ketika kemudian hanya dua pasang saja, itu kan justru kita bisa melihat itu artinya tidak berkembang nih, tidak cair proses demokrasi kita.
Makanya saya justru orang yang pro terhadap banyak calon. Semua warga negara berhak mencalonkan sebagai presiden. Ya, 3 calon, 4 calon itu justru semakin baik gitu ya. Tapi kan kemudian ada setting politik di baliknya yang kadang tidak menginginkan banyak calon. Nah ini yang setting politik ini juga tentu kita perlu lihat apakah dia akan berdampak pada perkembangan demokrasi kita atau tidak. Kalau 3 calon saya yakin juga ini akan menarik ya, di legislatif komposisi koalisinya juga akan menarik. Iya, itu makanya kita dan saya berharap bahwa ini menghasilkan proses keberimbangan kekuasaan yang baik lah, tidak seperti pada pasca pemilu 2019 gitu ya. Malah kita yang mau menyalurkan aspirasi ketika tidak didengarkan oleh eksekutif, kita bingung mau menyalurkan ke siapa. Legislatif kan ngikut eksekutif pada pasca pemilu 2019. Ya siapa yang tidak pro terhadap eksekutif pada pasca pemilu 2019? Gelombang penolakan terhadap Cipta Kerja misalkan, sebanyak itu sudah yang menolak undang-undang Cipta Kerja, tapi nyatanya juga tidak didengarkan oleh eksekutif. Kalau ada oposisi yang kuat, maka ini akan diambil oleh oposisi isu ini gitu loh. Nah ini loh, proses perdebatan demokratis ini kan yang harus kita munculkan terus-menerus gitu loh. Jadi proses legislatif ini sebenarnya menurutku inilah yang kemudian menjadi sebenarnya hal yang menjadi kita soroti juga ya. Ya. Karena bagiku calon-calon DPR RI ini hari ini tidak calon legislatif lah ya, mau DPR RI tingkat 1, tingkat 2, DPRD segala macam. Itu kemudian hari ini tidak ada menurutku ruang dialektika mereka. Betul. Bahwa si calon ini layak mewakili masyarakat. Betul. Si calon ini kebanyakan balihonya pun semuanya itu visi misi capresnya. Itu juga betul. Kan ini penghinaan demokrasi nih. Kau nanti di DPR RI atau DPRD hantam itu eksekutif supaya nggak sewenang-wenang kan begitu. Kan ini gitu. Kalau satu gambar kalian kan. Nah kalau kita lihat gagasannya sama semuanya. Nah ini menurutku juga yang jadi catatan penting. Ya. Kalau kita lihat dari visi misi 3 capres saja misalkan, hampir semuanya sama. Ya mirip kan. Semuanya sama. Ini efek dari populisme menurutku. Ya. Karena kalau tidak diambil itu isunya, maka itu akan berdampak secara elektoral. Menurutku salah. Kita harus merumuskan. Jadi gini, visi misi itu kan itu yang akan dibawa ke KPU dan akan menjadi ketika dia terpilih itu maka akan menjadi draft rancangan pembangunan. Jadi tidak sembarangan untuk membuat visi misi. Itulah. Tapi kalau kita lihat misalnya caleg-caleg sekarang hampir semuanya ngomong kesejahteraan. Semua ngomong menghapus kemiskinan. Ada juga yang mau bilang mau bangun jembatan tapi di desa itu gak ada sungai. Ini kan maksud saya visi misi harus dirumuskan kontekstual gitu loh. Ya. Tapi sepenting apa menurutmu keterpilihan seorang caleg dari visi misi? Kalau soal pengaruh elektoral itu hanya sepersekian persen. Tapi visi misi menandakan caleg punya pikiran atau tidak. Oke, itu gitu sepakat aku. Iya kan? Hanya sesederhana itu. Visi misi itu tanda dari caleg punya pikiran atau tidak, gitu loh. Walaupun itu bukan faktor utama keterpilihan dia. Bukan faktor utama keterpilihan dia. Apa faktor utama menurutmu? Ya faktor utama tetap elektoral kan? Dan modal gitu loh. Ya pemilu kita kan masih berwajah modal. Tapi juga modal dan elektoral bukan juga faktor tunggal gitu loh. Kita harus juga menampilkan citra dan tanda bahwa kita juga punya pikiran yang kita perjuangkan lewat legislatif. Jangan sampai hanya sekedar maju hanya karena dia pengangguran terus dia maju gitu loh. Ya jangan mendistorsi ruang politik kita seperti itu gitu loh. Gitu sih. Ada satu bupati yang ku tahu, Pak ini anaknya menganggur. Bapaknya kaya kali. Iya. Jadi pada saat dia ini maju bupati, anaknya ini lagi jadi jadi honorer lah, karyawan lah, adalah di satu lembaga begitu. Karena orang tuanya ini kasihan lihat anaknya begitu-begitu aja. Jadi bupati, Pak. Ya kan begitu ya. Bahaya banget ya. Jangan sampai atribusi bupati dan DPR itu hanya karena menyelamatkan dari pengangguran saja gitu loh. Bukan berangkat dari keresahan. Bukan berangkat dari keresahan ingin mencari kerja tapi nggak dapat ya udah nyalek aja gitu loh. Kan itu sama dengan mendistorsi marwah lembaga legislatif gitu loh. Pejabat negara loh ini. Iya. Menjadi legislatif itu kan nggak gampang. Mandat rakyat ada di situ kan gitulah intinya ya. Bukan karena dia pengangguran terus dia dimajukan sebagai. Tapi fenomena itu ada ya kan? Fenomena itu ada. Apalagi anak sosok tokoh. Apalagi anak tokoh yang modal sosialnya sudah tinggi, modal materinya tinggi.
tapi kemudian dia tidak punya pikiran gitu misalkan atau tidak punya gagasan, itu kan banyak sekali ya. Gagasannya diatur bapaknya. Gagasan diatur bapaknya atau copy paste dari gagasan bapaknya misalkan bisa juga. Cuman saya tidak menyinggung siapa-siapa ya. Iya, nggak mau sebut nama. Kalau ini agak bahaya nih. Agak bahaya kalau ini. Tapi ini murni soal bagaimana kita menginginkan calon-calon pemimpin kita itu punya pikiran, punya gagasan. Itu kita saja. pengen ada kondisi ideal. Ya, kita pengen ada kondisi ideal. Ya gini loh, kadang banyak yang bilang ke kita ya, wah terlalu idealis, terlalu banyak bermimpi. Kadang idealis itu perlu di tengah kegelapan seperti ini. Gitu. Lilin. Iya kan, dia sebagai lampu penerang gitu loh. Janganlah kita selalu ngomong pragmatisme kekuasaan saja, tapi kita perlu mendidik publik, mengedukasi publik bahwa politik itu tidak melulu kotor. Kan gitu ya. Politik itu adalah cara untuk meraih kesejahteraan. Politik itu adalah cara untuk memastikan dapurmu tetap berasap misalnya dan lain sebagainya. Nah ini loh, diskusi-diskusi yang seperti ini yang penting menurutku. Oke. Tapi di legislatif ini kan sebenarnya kalau aku sendiri melihat bahwa kekurangan kita dalam proses sistematika legislatif ini adalah ruang koreksi publik terhadap lembaga legislatif kita itu agak kurang. Bahkan seperti yang dibilangnya yang tadi, bahwa gerakan masyarakat terhadap penolakan cipta kerja itu kemudian juga tidak menjadi pertimbangan bahwa ini ada masalah nih, menjadi pertimbangan gitu. Jadi menurutmu apa yang kemudian menjadi persoalan dalam hal ini, bahwa tertutupnya ruang koreksi dari publik, padahal itu sebenarnya esensi demokrasi. Betul. Ya ini menurutku ya Mas Timo, bahwa ketika tidak adanya oposisi yang kuat, maka koreksi publik terhadap kekuasaan itu akan tertutup rapat seperti itu. Tadi balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ. Ya. Yang penting ini kan adalah oposisi yang kuat, saya pikir, untuk menciptakan keberimbangan kekuasaan. Ketika publik menyampaikan masukan ke eksekutif tapi tidak dengar, publik bisa datang ke oposisi, ya, untuk bisa diwakilkan suaranya. Oposisi butuh isu. Kan gitu ya. Ini kan simbiosis mutualisme saja. Tapi kalau oposisi yang tidak kuat, kekuasaan eksekutif besar, koreksi masyarakat mau disampaikan kemana? Makanya terjadilah sebegitu besar gerakan mahasiswa terhadap penggebirian kelembagaan KPK tidak didengar. Penolakan terhadap cipta kerja tidak didengar. Ada banyak lagi kemudian isu-isu demokratis yang tidak dihiraukan oleh eksekutif. Nah ini kan berbahaya bagi kebebasan berpendapat kita. Terus kemudian kualitas penyaluran aspirasi kita dan lain sebagainya. Setuju. Dan itu skor yang paling dominan dalam menentukan kualitas demokrasi kan. Itu. Jadi kalau oposisi lemah ini kan, kalau aku melihat ini kayak sinetron, ada seorang aktor atau aktris yang sedang menulis curhatannya di sebuah buku. Diary, nggak ada gunanya. tapi ya, aku melihat gejala politik yang agak menarik pasca pemilu 2019 lah. Aku nggak tahu kalau pemilu 2014 belum aku baca. Viralitas di media sosial, ya, itu ternyata dapat menjadi instrumen politik untuk mengubah perilaku kekuasaan. Iya benar. Ya, jadi yang viral itu yang didengar sekarang. Iya kan? Itu juga mungkin karena oposisi yang tidak kuat ya. Pada akhirnya publik kemudian menyampaikan keresahannya dalam media sosial, viral, lalu baru didengar. Berarti oposisi publik pada akhirnya. Oposisi publik. Ini yang disebut sebagai oposisi publik gitu ya. Dan kita melihat kemudian berbagai platform media sosial sekarang itu menjadi instrumen politik yang cukup efektif untuk menyampaikan aspirasi pada akhirnya. Contohnya Lampung. Seorang TikTokers bisa membuat presiden datang ke Lampung. Bayangkan. Seorang TikTokers ya, yang dulu mungkin di sebelum pemilu 2019, di 14 atau sebelum itu, kita nggak melihat kekuatan publik di media sosial yang seperti ini. Bahkan bisa mengkoreksi kekuasaan. Iya benar. Ya ini menurutku gejala yang ya selalu ada plus dan minus lah. Ketika oposisi tidak kuat, ternyata publik mengkonsolidasikan dirinya menggunakan platform media sosial sebagai alat untuk mengkoreksi kekuasaan. Itu saya pikir ya selalu ada hal baik yang kita ambil dari proses yang tidak baik gitu misalnya. Menarik memang ini ya, posisi media sosial, posisi isu publik yang tersebar dengan cepat begitu ya. Itu penting untuk bagaimana kemudian mengkoreksi. Betul. Dan ya aku juga berharap bahwa dalam proses pemilu ini 2024 ini media sosial menjadi watchdog ya. Iya, dimanfaatkan menjadi watchdog gitu loh.
menggonggongi kekuasaan ketika sewenang-wenang misalnya. Benar. Itu yang penting menurutku ya. Dan itu ya melalui podcast ini kan ini bentuk dari watchdog-nya nahini.co. Kita ganti nanti channelnya Watchdog. karena beliau kayaknya cukup concern. Ini menarik diskusinya. Tapi oke ya, ini yang mungkin terakhir untuk kita singgung ya soal. Alhamdulillah terakhir. Udah mulai tertekan ya. Soalnya tadi gak terlalu keras sebenarnya. Iya, kok jadi begini? Kok jadi memuja-muja gitu. Tapi gini. Posisinya kan hari ini kan muncul argumentasi atau narasi bahwa ruang-ruang politik ini juga harus diberikan kepada anak muda. Tapi bagiku menarik juga kau bilang bahwa ya konstitusi kita harusnya ramah akan anak muda dong pada akhirnya. Iya betul. Nah pada akhirnya kita nggak menemukan itu gitu loh. Berarti ini hanya pepesan kosong ucapan-ucapan ini kan begitu. Atau gini, aku berpikir gimana kalau memang kayak dulu kan kita pernah ada utusan golongan ya. Iya. Sempat kita di legislatif kita ada utusan golongan. Apalagi ada utusan golongan pemuda. Gimana kalau kita kembalikan aja utusan golongan pemuda? Supaya apa? Mohon maaf, kita bisa cek sekarang di legislatif kursi anak muda itu. Kita bisa cek dia siapa. Apakah dia benar-benar orang yang berteriak di tengah jalan yang pernah mencium keringat masyarakat? Ataukah dia orang yang pernah menikmati fasilitas jabatan publik orang tuanya kan? Harusnya anak muda itu prinsipnya gini. Nothing about us without us. Oke. Tidak ada orang yang bisa menyuarakan kepentingan anak muda selain anak muda itu sendiri. Harus itu motivasinya gitu. Ya, harus itu motivasinya. Dan ruang politik kita itu bukan hanya capres-cawapres. Iya. Ada banyak sekali ruang politik yang hari ini masih tidak ramah dengan anak muda. Oke. Minimal 40 tahun coba dalam ruang politik lain. Ya kalau hari ini kita menggugat putusan MK karena semangat dari partisipasi anak muda, gugat juga dong aturan-aturan yang lain yang mengatur soal batasan umur usia untuk menjabat sebagai pejabat publik. Gitu loh. Jangan hanya pada ranah capres-cawapres saja. Nah ini loh, jangan sampai partisipasi anak muda ini hanya jadi komoditas politik aja. Barang dagangan aja. Tapi ini harus menjadi gagasan utama untuk membuka ruang politik lain supaya partisipasi anak muda itu berkualitas. Karena jumlahnya dominan loh. Ya, utusan golongan itu menarik karena apa ya? Gini, ruang politik itu harus dihadirkan berdasarkan komposisi jumlah populasi dan pemilih. Iya, benar-benar. Ya, kalau pemilihnya dominan anak muda, ya harus diberikan ruang juga. Dominan anak muda supaya aspirasinya terwakili di situ. Karena satu suara itu kan penting ya. Tadi tidak ada yang bisa menyuarakan kepentingan anak muda selain anak muda itu sendiri. Itu yang paling penting menurutku ya. Itu kuncinya tuh. Tidak ada yang bisa menyuarakan suara anak muda selain anak muda itu sendiri. Iya. Masa orang tua kemudian menyuarakan aspirasi anak muda. Apalagi dibilang memberikan jembatan. Iya. Tidak. Kalau orang tua yang menyuarakan aspirasi anak muda itu gimmick. Gimmick ya. Gimmick politik. Gimmick politik. Udahlah jangan kebanyakan gimmick lah politik kita ini. Jujur-jujur aja. Jujur-jujur aja lah. Terbuka aja. Ya, di atas meja nampak gambar. Iya. Kayak sekarang kita di podcast ini kan terbuka aja. Tapi gimana menurutmu ini coba kau kasih satu argumentasi bahwa kemudian apa yang perlu dilakukan anak muda untuk 2024 dalam arti memastikan bahwa kepentingan mereka itu terakomodir. Itu yang pertama. Bukan mereka sebagai sebuah komoditi saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga kau sampaikan juga ke teman-teman kader virtual. Supaya bisa juga mencoba apa sih logika yang paling gampang digunakan untuk memutuskan sesuatu hal dalam konteks elektoral ini? Ya, coba. Aku pikir sih sekarang ya, Tim. Tadi juga sudah kita bahas. Partisipasi anak muda itu bukan hanya terlibat dalam kontestasi saja. Terlalu kerdil partisipasi kalau hanya dinilai dari dia maju sebagai calon legislatif atau calon wakil presiden, itu terlalu kerdil. Partisipasi anak muda itu harus holistik, harus luas. Ya, dengan tadi menjadi oposisi atau kemudian terlibat dalam gerakan sosial dalam mengawasi jalannya proses demokrasi dalam pemilu 2024 ini, itu juga bentuk partisipasi. Memanfaatkan media sosial sebagai watchdog untuk menyampaikan keresahan, kemudian mengkritisi jalannya kekuasaan yang sewenang-wenang, itu juga partisipasi. Ada banyak sekali model partisipasi yang bisa kita ambil, kita tentukan gitu loh. Jadi saya pikir ya, dengan jumlah pemilih yang besar, 60% lebih loh.
itu jangan sampai menjadi beban demokrasi. Iya. Ya, anak muda itu harus menjadi penyelamat demokrasi. Bukan menjadi beban. Karena 60% itu ya, kalau kemudian terkonsolidir dan kemudian mengkudeta seorang pemimpin itu bisa loh. Iya benar. Tapi kan bukan begitu konteks partisipasi anak muda kita. Partisipasi anak muda kita adalah partisipasi yang peduli terhadap perkembangan demokrasinya. Ya, tidak hanya lewat tadi legislatif saja, tapi ya silakan kita berkreasi. Ada ruang-ruang lain. Banyak ruang lain. Kita banyak bisa menggunakan media sosial, bisa terlibat dalam diskusi-diskusi seperti ini gitu ya, atau menginisiasi gerakan sosial. Ada banyak sekali. Dan sekarang saya pikir dalam waktu-waktu belakangan ini sudah terlihat tuh banyak yang terkonsolidir membuat satu diskusi terkait perkembangan demokrasi lewat karya-karya, lewat lukisan, lewat UMKM dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk partisipasi anak muda yang saya pikir itu berkualitas. Oke. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah jangan gampang tertipu. Oke. Ini jangan gampang tertipu ini gimana? Jangan gampang tertipu. Kalau kita mendengar sesuatu, membaca sesuatu, harus didalami dulu. Oke. Harus memahami dulu sebabnya apa. Jangan kemudian langsung spontanitas mengambil sikap, bereaksi. Anak muda itu kan perbedaannya dengan orang tua adalah anak muda lebih mungkin pengetahuannya lebih holistik gitu ya. Dia banyak dapat insight dari teman-temannya dan kemudian melihat secara menyeluruh dalam konteks politik kita, bukan yang tiba-tiba perang atau tiba-tiba kemudian terlibat dalam gerakan-gerakan yang sifatnya negatif gitu dan sebagainya. Dan saya pikir itu tadi ya, pendidikan politik kita penting untuk terus melibatkan anak muda supaya kemudian punya pemahaman yang besar, punya pemahaman yang berkualitas lah untuk mengkoreksi kekuasaan. Oke. Karena itulah salah satu cara untuk menyelamatkan demokrasi kita. Karena anak muda juga bertanggung jawab dalam masa depan demokrasi Indonesia. Iya, jangan sampai anak muda itu cuma diomongkan di podcast ini saja tapi dijual secara politik gitu ya, isunya dipakai. Kita pegang kok anak muda yang kita ini mewakili anak muda gitu ya. Tapi kemudian menutup ruang-ruang politik anak muda itu kan berbahaya juga. Ya hampir semua capres sekarang kan ngomong anak muda. Ini tantangan anak muda nih, harus milih yang mana gitu loh. Nah ini kan kita bilang kalau semuanya mengakomodir isu anak muda, lalu mau pilih yang mana? Itu kan harus didalami satu persatu tuh. Jangan sampai nanti anak muda masuk di robeknya itu kan. Iya, jangan sampai semua sekarang pakai isu anak muda, tapi setelah jalannya kekuasaannya justru bertentangan dengan isu-isu anak muda. Nah, itu kan itu yang saya maksud tadi, anak muda jangan gampang tertipu. Jangan sampai tipu laki-laki. Cukuplah. Sudah cukup lah itu kan gitu. Oke, baik, terima kasih Yayan. Sudah hadir, sudah menarik. Mau diundang di podcast kami. Ya, podcast yang kalau bisa dibilang UMKM, mikro apa. Waduh. Enggak, ini podcast oligarki. Kita tunggu oligarki. Iya. Belum ada soalnya. Mari dinasti-dinasti dukung podcast ini. Ayo gitu kami dukung kalian semua. Oke, terima kasih. Nanti kita balik lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen ya. Komennya yang betul-betul. Aku nanti aku baca pusing juga kepala aku. Masih kau baca ya komen itu ya? Kadang. Jadi gitu ya? Jadi insecure aku terakhir. Makanya gak aku baca lagi. Udah malas aku. Oke, baik, terima kasih. Salam sehat, salam demokrasi untuk kita semua. Salam demokrasi. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja.